Provinsi Jambi mendeteksi adanya sejumlah dugaan pelanggaran pilkada melalui pantauan cyber. Petugas gabungan Lapas Kelas 2B Muara Bulian, polisi dan BNN Kabupaten Batanghari menggeledah ruang tahanan warga binaan. Kejati Jambi menerima SPDP kasus penyalahgunaan narkoba Helen dan Diding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 7 November 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi mendeteksi adanya sejumlah dugaan pelanggaran pilkada melalui pantauan cyber. Dari hasil pemantauan ditemukan 37 dugaan pelanggaran pilkada selama tahapan kampanye. Bawaslu Provinsi Jambi mendeteksi adanya sejumlah indikasi pelanggaran pilkada di jejaring dunia maya. 37 indikasi pelanggaran itu ditemukan selama tahapan kampanye pilkada serentak tahun 2024. 37 dugaan pelanggaran itu meliputi 19 pelanggaran ujaran kebencian, 15 temuan dugaan berita bohong, 2 temuan konten ajakan pelanggaran pemilihan, dan 1 dugaan pelanggaran netralitas ASN. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, dari hasil temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi saat ini masih melakukan koordinasi bersama Gakumdu. Sampai saat ini kita telah pelanggaran yang sudah masuk ke kita sebanyak 29 laporan dan kemudian 9 temuan. Ari Juniarman mengingatkan kepada seluruh tim sukses calon kepala daerah agar tidak melanggar tata tertib proses pemilihan kepala daerah. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jambi bersama Sentra Gakumdu akan menindak tegas indikasi pelanggaran tersebut. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bawaslu Kota Sungai Penuh kembali menemukan kasus ketidaknetralan ASN yang terjadi di Kota Sungai Penuh. Kasus dugaan pelanggaran berupa oknum ASN yang mengampanyekan salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh melalui media sosial. Bawaslu Kota Sungai Penuh kembali menemukan kasus ketidaknetralan ASN jelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 November mendatang. Berdasarkan laporan masyarakat, ASN tersebut telah mengampanyekan salah satu kandidat paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh melalui media sosial. Koordinator Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan, pihaknya telah menelusuri kasus tersebut dan salah satu ASN telah terbukti mengampanyekan salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah meneruskan kasus tersebut ke Badan Kepegawaian Negara BKN Regional 7 Wilayah Palembang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada. Dari Bawaslu Kota Sungai Penuh sampai saat ini sudah menangani 3 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Ketiga kasus itu adalah dalam bentuk laporan dan sudah kami proses dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Iin Rudiansyah menambahkan, pihaknya tak henti-hentinya memberikan imbauan kepada seluruh ASN di Kota Sungai Penuh untuk selalu menjaga kenetralan ASN. Apalagi pelaksanaan Pilkada serentak tinggal menghitung hari lagi. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Tebo menilai anggota KPPS memiliki kerawanan terjadinya pelanggaran Pilkada serentak 2024. Bawaslu meminta KPU melakukan BIMTEK untuk memberikan pemahaman dan prosedur pemungutan suara. Bawaslu Kabupaten Tebo terus berupaya meminimalisasi pelanggaran Pilkada serentak 2024. Pengawasan melekat terus dilakukan, termasuk pengawasan terhadap penyelenggara pemilu.
Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo Robinas mengatakan, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS memiliki kerawanan terjadinya pelanggaran. Salah satunya pemberian surat suara kepada masyarakat yang tidak membawa KTP ke TPS. KPU diminta melakukan bimbingan teknis dan pemahaman terkait prosedur yang benar dalam pemungutan suara. Ya, kami perketat terkait pengawasan, pencegahan, termasuk sekarang ini kan sudah mulai bintek KPPS. Kami sudah bersurat ke KPU secara teknis terkait bintek bagi KPPS, karena kerawanan itu punya potensi besarnya di KPPS. Robinas meminta pengawas TPS tegas dalam menegakkan aturan di lapangan, sehingga pilkada serentak dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, jelang Pilkada Serentak tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Barat menggelar silaturahmi bersama insan pers. Silaturahmi itu bertujuan untuk mewujudkan pemilu damai di bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Untuk menciptakan pemilu damai di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki bersama jajarannya menggelar silaturahmi bersama insan pers. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Agung Basuki mengatakan, media memiliki peran penting ikut menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan proses demokrasi yang sehat. Media menjadi mitra strategis dalam menyajikan informasi yang objektif dan mendidik agar pilkada berlangsung aman dan damai. AKBP Agung Basuki mengajak insan pers untuk aktif dalam melawan berita bohong dan memeriksa kebenaran informasi sebelum dipublikasikan. Salah satu perwakilan insan pers, Hengki Firmansyah, mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Polres Tanjung Jabung Barat dalam merangkul insan pers. Pers sebagai pilar keempat demokrasi siap mendukung kebijakan Polres Tanjung Jabung Barat dalam menciptakan pemilu damai melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Dua paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyerahkan LPSDK ke KPU. Paslon nomor urut 1 tercatat memiliki dana kampanye tertinggi. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada 2024. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwansyah mengatakan, rilis tersebut berasal dari total dana sumber dana pribadi, perseorangan, hingga badan hukum. Hasil dari laporan itu telah diumumkan secara terbuka. Dari pengumuman itu, pasangan calon nomor urut 1 Zumilaza Zulkifli Nurdin Muhammad Aris menghimpun dana kampanye 1 miliar rupiah dengan keterangan sumbangan pribadi calon. Sementara, pasangan calon nomor urut 2 Dila Hikmah Sari Muslimin Tanja menghimpun dana kampanye 300 juta rupiah. Dana tersebut diketahui berasal dari sumbangan pribadi. Pengumuman LPSDK menjadi bukti komitmen transparansi kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam tahapan masa kampanye Pilkada 2024. Penyerahan LPSDK akan dilakukan setelah masa kampanye berakhir. Terkait pada saat pelaksanaan kampanye ini kan diatur di regulasi juga bahwa pasangan calon itu masing-masing mempunyai rekening khusus dana kampanye dan melaporkan untuk tertib administrasinya, untuk kegiatan kampanye dan segala macam itu dibukukan. Dalam proses ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan melibatkan kantor angkutan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye. Hal itu bertujuan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Sarolangun telah mengumumkan hasil penerimaan laporan awal dana kampanye dan hasil laporan penyumbang dana kampanye paslon Pilkada 2024 di Kabupaten Sarolangun. Dari laporan sumbangan dana kampanye, baik perseorangan maupun paslon masih sangat minim.
Berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Sarolangun, dana kampanye pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Fauzi dan Sahara sumbangan pribadi calon sebesar 20 juta rupiah, sehingga jumlah laporan penyumbang dana kampanye sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, sumbangan pribadi calon sebesar Rp17.100.000. Jumlah laporan penyumbang dana kampanye sebesar Rp17.100.000. Kemudian pasangan calon nomor urut 3, Tontowi Jauhari dan Haris, sumbangan pribadi calon sebesar Rp20 juta, sumbangan perseorangan sebesar Rp2 juta, sumbangan dari badan hukum dan swasta sebesar Rp100 juta, sehingga jumlah laporan penyumbang dana kampanye sebesar Rp122 juta. Sedangkan pasangan calon nomor urut 4, Hilalatil Badri dan Aang Purnama, sumbangan pribadi calon sebesar Rp200.800.000, sehingga jumlah laporan penyumbang dana kampanye sebesar Rp200.800.000. Dan pasangan calon nomor urut 5, Hurmin dan Geri Trisatwika, sumbangan pribadi calon sebesar Rp100 juta, sehingga jumlah laporan penyumbang dana kampanye sebesar Rp100 juta. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Ari Wibowo mengatakan, besaran nominal yang tertuang dalam LADK sesuai dengan data yang dimasukkan dari operator SIKADK masing-masing paslon, serta rekening paslon masing-masing. Kita juga nggak tahu kan, kita ini kan menerima laporan. Nah, dari proses audit dan laporan, nah kami ini kepatuhan dari paslon. Dari paslon ini untuk melapor dana kampanye sesuai dengan tahapan dan tahapan. Nah, berapa jumlah dan tidak, kami tidak bisa berapa. Tahapan selanjutnya, semua paslon Pilkada 2024 akan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK pada 24 November 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi akan menyelenggarakan debat kedua calon wali kota Jambi pada 8 November. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini, masih dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi menggelar rakor teknis persiapan debat terbuka Wakil Gubernur Jambi. Selain untuk memastikan pelaksanaan debat berjalan baik, kegiatan ini sebagai bentuk transparansi KPU Provinsi Jambi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. KPU Provinsi Jambi menggelar rakor teknis persiapan debat terbuka kedua calon Wakil Gubernur Jambi tahun 2024 di Aula KPU Provinsi Jambi. Rakor teknis ini berdasarkan PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pilkada serentak dan keputusan KPU nomor 1363 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pilkada serentak 2024. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, selain untuk memastikan pelaksanaan debat berjalan baik, kegiatan ini sebagai bentuk transparansi KPU Provinsi Jambi dalam pelaksanaan pilkada serentak. Pelaksanaan debat terbuka kedua ini akan menjadi rujukan dan acuan untuk debat selanjutnya. Jadi jadi kita KPU Jambi itu dalam rangka fasilitasi kampanye melalui mekanisme debat terbuka, kita melaksanakan 3 kali debat. Debat pertama sudah dilaksanakan pada 27 Oktober lalu, dan hari Minggu besok 10 November 2024 akan dilaksanakan debat terbuka kedua. Ini untuk calon wakil gubernur ya. Temanya adalah bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan budaya. Jadi di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan, penajaman dari visi misi masing-masing pasangan calon oleh panelis ya, dalam pertanyaan yang sudah disiapkan. Debat terbuka kedua calon Wakil Gubernur Jambi 2024 akan digelar pada Minggu 10 November 2024 di salah satu hotel dalam kota Jambi. Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan.
KPU Kota Jambi akan kembali menyelenggarakan debat kedua calon wali kota Jambi pada 8 November mendatang. Debat kedua ini mempertemukan calon wakil wali kota Jambi untuk menyampaikan visi misi ke masyarakat. Setelah berhasil menyukseskan penyelenggaraan debat terbuka pertama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 calon wali kota Jambi di Gedung Ratu Convention Center pada 3 November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi akan kembali menyelenggarakan debat terbuka kedua calon wakil wali kota Jambi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November mendatang. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama stakeholder pada Rabu sore kemarin, dijadwalkan debat kedua ini akan berlangsung pada Jumat malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Debat kedua ini KPU Kota Jambi memberikan ruang kepada calon wakil wali kota Jambi untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat yang nantinya akan disiarkan langsung oleh TVRI Stasiun Jambi. Anggota KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, pada debat kedua mengangkat tema tata kelola pemerintahan dan pengawasan yang transparan dan berkeadilan. Sampai saat ini untuk debat kedua yang akan dilaksanakan di hari Jumat di RCC pada jam 7 malam, setidaknya sudah sampai 75%, 75-85% lah kesiapannya. Terkait tim panelis juga sudah merumuskan soal-soal dan tim perumus juga sudah selesai dalam merumuskan tema dan subtema tentunya yang diturunkan dalam bentuk soal yang dibuat oleh tim panelis. Sementara itu, pimpinan event organizer PT Berkah Dasar Usaha Andika mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan debat kedua calon wakil wali kota Jambi. Pada hari ini kita sudah melakukan koordinasi dan juga rapat, mungkin ini rapat final ya, terkait dengan persiapan debat calon wakil wali kota Jambi yang kedua, tepat nanti akan dilakukan di tanggal 8 November 2024 di Ratu Convention Center. Kemudian juga sampai dengan hari ini persiapan kita masih di 50% karena kita baru bisa loading, dan juga insya Allah di hari H kita sudah melakukan gladi kotor dan juga gladi bersih. Diharapkan dengan penyampaian visi misi dan program unggulan dari masing-masing calon wali kota ini menjadi referensi masyarakat Kota Jambi untuk menentukan pilihan pada 27 November mendatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Batanghari telah menyelesaikan tahap pertama daftar pemilih tambahan DPTB masyarakat pindah milih. Dari hasil pendataan, 238 masyarakat mengajukan pindah milih. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Hendri Handayani mengatakan, tahap pertama proses daftar pemilih tambahan atau DPTB bagi masyarakat pindah milih telah selesai. Dari hasil pleno tertutup yang dilaksanakan pada akhir Oktober lalu, terdata 238 masyarakat mengajukan pindah milih. Jumlah tersebut dengan rincian 101 orang masuk kategori pindah milih masuk dan 137 orang masuk kategori pindah milih keluar. Mayoritas masyarakat pindah milih tersebut dikarenakan adanya pemilih yang pindah domisili dan tengah menjalani tugas di wilayah atau luar daerah Batanghari. Sesuai ketentuan, pemilih yang masuk dalam DPTB tersebut akan diberikan surat suara sesuai dengan alamat identitas diri pemilih. Hendri Handayani menambahkan proses pindah milih akan dilanjutkan tahap kedua untuk mengakomodir pemilih yang tengah menjalani tugas di luar domisili hingga menjalani proses hukum sebagai tahanan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman meminta pihak penyelenggara pilkada untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi logistik khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Khusus di daerah yang sulit dijangkau, logistik harus telah didistribusikan 3 hari sebelum hari pencoblosan. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 berlangsung baik, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman meminta penyelenggara Pilkada di setiap daerah untuk menyusun rencana distribusi logistik dengan optimal. Secara khusus, penyelenggara Pilkada telah dapat memperhitungkan kondisi geografis, jarak tempuh, dan cuaca di setiap wilayah. Untuk daerah-daerah yang masuk dalam kategori khusus, logistik harus telah didistribusikan 3 hari sebelum hari pencoblosan.
Sementara, untuk daerah-daerah yang dekat dengan pusat ibu kota, pelaksanaan distribusi logistik pilkada dapat dilakukan 1 hari sebelum hari pencoblosan. Untuk menciptakan pilkada yang nyaman dan kondusif, penyelenggara pilkada di daerah juga diminta untuk memastikan tidak ada keterlambatan dalam pembukaan maupun penutupan TPS. Belajar dari pengalaman waktu Pileg dan Pilpres kemarin. Seperti karena kondisi sedang musim hujan, musim banjir harus diantisipasi juga, ya. Jangan sampai ada keterlambatan dalam distribusi logistik, jangan sampai ada keterlambatan membuka TPS, gitu ya. Ini penting disikapi. Dan yang menjadi penting adalah netralitas dan integritas penyelenggara. Ya, mudah-mudahan bisa konsisten dan komitmen sehingga pilkadanya betul-betul jurdil dan juga demokratis. Komitmen dan konsistensi netralitas penyelenggara pilkada di seluruh daerah menjadi bagian penting untuk mewujudkan pilkada yang aman, jujur, dan adil. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU melantik 3.983 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Tebo. KPPS akan mulai bertugas menyebar undangan hingga perhitungan suara di TPS. 3.983 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS Kabupaten Tebo dilantik secara serentak di masing-masing desa yang ada di Kabupaten Tebo. Petugas KPPS harus bekerja sesuai aturan yang diterapkan oleh KPU. Mulai dari menyebar undangan yang dicetak KPU hingga perhitungan suara pasca pemilihan. Anggota KPU Kabupaten Tebo Supriyadi mengatakan, sebelum menjalankan tugasnya, KPPS wajib mengikuti bimbingan teknis untuk menghindari potensi pelanggaran saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Ya, kami perketat terkait pengawasan, pencegahan, termasuk sekarang ini kan sudah mulai bintek KPPS. Kami sudah bersurat ke KPU secara teknis terkait bintek bagi KPPS karena kerawanan itu punya potensi besarnya di KPPS. Jadi KPPS memang harus diberikan pemahaman yang utuh terkait prosedur pelaksanaan di TPS tersebut. Diharapkan petugas KPPS dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai regulasi yang ada, sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dapat berjalan sukses. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo meluncurkan Sekolah Lansia Tangguh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Bungo meresmikan Sekolah Lansia Tangguh. Sekolah Lansia Tangguh hadir sebagai respons terhadap meningkatnya populasi lansia di Kabupaten Bungo. Masa lanjut usia adalah masa paling akhir dari siklus kehidupan manusia yang ditandai dengan kemunduran fisik, psikologis, serta berkurangnya kemampuan tubuh untuk melakukan adaptasi dengan lingkungan. Sekolah Lansia Tangguh Selantang merupakan sebuah program yang dilakukan sebagai upaya pemberian pendidikan non-formal sepanjang hayat bagi lansia. Hal itu dikatakan Asisten 2 Pemkab Bungo Supriyadi saat meresmikan sekolah lanjut usia di kantor Yodusun Babeko, Kecamatan Batin 2 Babeko, Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan upaya nyata Pemkab Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan. Sekolah Lansia Tangguh hadir untuk merespons pertumbuhan populasi lansia yang meningkat di Indonesia, terutama di Kabupaten Bungo. Selain itu, sekolah lansia diharapkan dapat mampu membantu lansia menjadi individu yang sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat, serta menjadi tonggak penting dalam memberikan inspirasi bagi kecamatan lain untuk memberdayakan masyarakat lanjut usia.
Melaksanakan pembukaan sekolah lansia tangguh, di mana kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan memasuki masa usia lansia kepada para lansia itu untuk menjalani kehidupan di usia tuanya. Juga dapat berikan materi-materi tentang bagaimana kehidupan, bagaimana ini mungkin untuk awalnya satu, mungkin ke depan ya kita akan upayakan, dampaknya besar tentu akan kita upayakan kita tambah lagi. Kegiatan yang dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi ini juga diharapkan dapat menggugah para lansia agar terus belajar dalam mempertahankan fungsi fisik dan psikis dalam kehidupan sehari-hari. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Tebo melakukan mitigasi daerah rawan banjir. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, petugas gabungan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Bulian bersama TNI, Polisi, dan BNN Kabupaten Batanghari melakukan penggeledahan di ruang tahanan warga binaan. Hal ini bertujuan mengantisipasi peredaran barang di dalam lapas. Upaya mengantisipasi peredaran narkoba serta barang terlarang di lingkungan lapas, petugas gabungan yang terdiri dari Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Polisi, TNI, serta BNN Kabupaten Batanghari melakukan penggeledahan di ruang tahanan warga binaan. Setiap penghuni pun menjadi sasaran pemeriksaan petugas guna memastikan tidak adanya upaya atau percobaan perbuatan menyimpan barang-barang terlarang seperti senjata tajam. Bahkan, warga binaan di lapas tersebut juga dilakukan tes urin untuk memastikan tidak adanya peredaran narkotika di dalam lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Dede Mulyadi mengatakan, dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita barang yang dilarang beredar di dalam ruang tahanan, seperti gunting, pecahan kaca, serta botol parfum. Seperti gambaran sekarang, seperti gunting, dan juga alat-alat dari kaca, tentu ini kan bisa membahayakan. Bisa diantara mereka bisa digunakan sebagai alat dalam rangka gangguan keamanan ketertiban di lapas. Dede berharap dengan giat ini dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam tahanan, serta terhindar dari aktivitas yang mengancam keselamatan warga binaan lainnya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 orang warga di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi meninggal dunia di dalam sumur yang kedalamannya sekitar 6 meter. Para korban meninggal dunia diduga usai menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Peristiwa meninggalnya 4 orang di sebuah sumur gali di perumahan Palensia, Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota meninggalkan duka mendalam. 4 orang yang meninggal, 2 orang diantaranya merupakan pekerja yang tengah membersihkan sumur, atas nama Tomo, 48 tahun, dan Agung, 20 tahun. Sementara 2 korban lainnya merupakan pelajar SMA, Arya, 16 tahun yang berupaya menyelamatkan ayahnya, dan Yoga Fauzan, 17 tahun. Petugas Basarnas Jambi bersama pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap 4 jenazah korban. Dengan bantuan alat pernafasan dan tabung oksigen, petugas SAR turun ke dalam sumur untuk mengangkat jenazah korban. Jasad ke-4 korban berhasil dievakuasi satu persatu oleh petugas setelah 1 jam berjibaku dari dalam sumur. Korban diangkat dari dalam sumur dengan ditarik menggunakan tali. Kapolsek Jaluko Ibtu Ojak Sitanggang mengatakan, ke-4 korban meninggal dunia diduga setelah menghirup gas beracun yang berada di dalam sumur. Seluruhnya meninggal dunia, di mana
2 orang dari korban ini adalah anak sekolah, anak SMA Negeri 1. Usai dievakuasi, seluruh jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Kasus meninggalnya 4 orang warga di dalam sumur ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Jaluko. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Jaksa Kejati Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba Helen dan Diding. SPDP itu diterima Kejati Jambi dari penyidik Polda Jambi sebelum pelimpahan berkas perkara para tersangka. Kejati Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Polda Jambi kasus penyalahgunaan narkoba Helen dan Diding. Berkas itu diterima Jaksa Kejati Jambi setelah pelimpahan perkara dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri ke penyidik kepolisian Polda Jambi. Humas Kejaksaan Tinggi Jambi Nauli Wijaya mengatakan setelah diterimanya SPDP ini, Kejati Jambi telah menunjuk Jaksa Kejati Jambi untuk meneliti berkas perkara para tersangka hingga proses persidangan. Dijadwalkan, kedua tersangka akan mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas nama tersangka Helena dan Diding, perkara narkoba. Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi mengamankan 9 terduga pelaku yang disinyalir menjadi kaki kanan bandar narkoba di Provinsi Jambi. Para tersangka diamankan setelah diduga bertanggung jawab atas peredaran narkoba yang terjadi di Provinsi Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, barang bukti narkoba dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polresta Jambi. Barang terlarang tersebut diamankan dari 8 tersangka. Satuan Reserse Narkoba Polda Jambi menggelar pemusnahan barang bukti narkoba di ruang Rupatama Polda Jambi pada Kamis siang. Sebanyak 5 kg sabu, 24 kg paket ganja kering, dan 412 butir pil ekstasi dimusnahkan. Pemusnahan dengan cara dilarutkan dengan cairan pembersih lantai di dalam ember, kemudian dibuang ke toilet Polda Jambi. Sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Seluruh barang bukti tersebut diamankan dari 8 orang tersangka yang merupakan kurir dan pengedar. Wakapolresta Jambi AKBP Hadi Nur mengatakan, penegakan hukum penyalahgunaan narkotika harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dari hasil penangkapan itu juga dapat menyelamatkan generasi bangsa sebanyak kurang lebih 124.000 jiwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan macam-macam perannya, ada sebagai pengedar, kemudian tapi semuanya adalah termasuk dalam jaringan narkotika. Para tersangka dijerat pasal 112 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup dan hukuman mati dan denda di atas 10 miliar rupiah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polres Kerinci menangkap seorang wanita mucikari yang menawarkan wanita di sebuah hotel dalam kawasan Kota Sungai Penuh. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 unit gawai dan uang Rp500.000 dari hasil penjualan wanita sebagai pekerja seks komersial. Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polres Kerinci menggerebek salah satu hotel di kawasan Kota Sungai Penuh. Polisi mendapati seorang wanita di dalam kamar hotel yang diduga sebagai korban perdagangan orang bersama seorang laki-laki. Berdasarkan keterangan wanita berinisial F atau C yang juga berprofesi sebagai pemandu karaoke tersebut mengaku dirinya dimintai oleh mucikari berinisial SPB alias A untuk melayani pria hidung belang di hotel tersebut. Selanjutnya, tim Satgas TPPO langsung melakukan penangkapan terhadap mucikari tersebut di rumahnya di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Mucikari ini sengaja merekrut korban melalui komunikasi via media sosial dengan cara memberi bayaran dari eksploitasi seksual yang dilakukan. Tanya soal cewek,
Jadi baru coba-coba, cuma nolong teman Kak. Tahu-tahunya kayak gini kan, kami pun bekerja mucikari. Kalau udah minta tolong, sibuk dia ngechat kan, udah kami tolak, tapi dia sibuk chat. Ya karena kami dulu LC kan kerja kafe, katanya ada orang nanya-nanya kawan bisa nggak begitu, enggak. Kasat Reskrim Polres Kerinci AKP Ferry Prasetyawan mengatakan penangkapan pelaku TPPO ini karena adanya informasi kegiatan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi seksual di sebuah hotel di kota Sungai Penuh. Selanjutnya, tim Satgas TPPO melakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku. Untuk korban dan pelaku diinterogasi menyatakan bahwa korban disuruh atau melakukan disuruh oleh mucikari dengan inisial S atau A. Kemudian tim langsung melakukan penangkapan terhadap saudari S alias A tersebut yang berada di kota Sungai Penuh. Korban diamankan ke Mapolres Kerinci untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor. Sementara pelaku ditahan di Mapolres Kerinci dan dikenai undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Proses penyelidikan terhadap kasus Polsek Kumpeh Ilir terus berlanjut. Polda Jambi akan menggandeng Bareskrim untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pasca rekonstruksi yang digelar penyidik Satreskrim Polres Muaro Jambi, polisi kini masih menyelesaikan berkas perkara 2 tersangka dalam kasus kematian Ragil di rutan Polsek Kumpeh Ilir. Penyidik terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum agar kasus tersebut dapat segera dibawa ke meja hijau. Saat ini penyidik belum dapat merampungkan berkas perkaranya, lantaran penyidik tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk menggunakan alat pendeteksi kebohongan berdasarkan petunjuk jaksa. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, alat itu diharapkan dapat menjadi kekuatan hukum yang kuat untuk menyingkronkan keterangan kedua tersangka. Dengan Kasat Reskrim, termasuk juga membantu Kasat Reskrim untuk melengkapi petunjuk dari jaksa. Teknis ya. Dan pemeriksaan lie detector. Sebelumnya Polsek Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi rusak parah usai diserang oleh sejumlah warga. Pengerusakan itu dilatar belakangi oleh tewasnya seorang tahanan berinisial A di dalam rutan Polsek tersebut. Menurut informasi awalnya Ragil tewas diduga akibat gantung diri menggunakan ikat pinggang. Namun pasca insiden tersebut, justru 2 oknum polisi berinisial Brigadir P dan Bribka Y diamankan penyidik Propam Polri lantaran diduga menganiaya Ragil. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jumlah korban yang telah diperiksa polisi kembali bertambah. Dari 12 orang korban, 9 diantaranya telah diperiksa penyidik untuk mendalami kasus pelecehan seksual oleh pimpinan Ponpes Sri Muslim Mardatilah. Kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah terus didalami penyidik Subdit 4 Renakta Polda Jambi. Saat ini penyidik telah memeriksa 9 orang dari 12 korban kebejatan pimpinan Ponpes tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku melakukan aksi bejatnya saat sang istri tidak berada di rumah. Para korbannya dipanggil ke rumahnya dengan dalih untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, polisi juga tengah mendalami kejiwaan pelaku. Dari pemeriksaan sementara, pelaku tidak pernah menjadi korban pelecehan seksual. Termasuk saya sampaikan, Kasubdit sudah berkomunikasi dengan Kemenag, Provinsi Jambi, serta BPD. Saya pun mengkonfirmasi. Ya, jadi prosesnya, ini kan sudah dalam proses penahanan terhadap tersangka. Nah, kita saat ini sudah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap korban. Sebelumnya, pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatilah Aprizal Wahyudi diringkus tim Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jambi. Ia dijemput di rumahnya di kawasan Pal 10, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Minggu 27 Oktober lalu.
Pimpinan Ponpes itu dilaporkan ke polisi usai menyetubuhi satu orang santriwati berinisial ZUH yang masih berusia 15 tahun. Dari hasil penyidikan polisi, tidak hanya santriwati tersebut, ternyata ada 11 santriwan yang juga masih di bawah umur menjadi korban sodomi pelaku. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki puncak musim penghujan, BPBD Kabupaten Tebo melakukan mitigasi daerah rawan banjir. Dari 12 kecamatan, 7 kecamatan diantaranya memiliki potensi rawan banjir. Memasuki puncak musim penghujan yang diprediksi terjadi hingga Desember mendatang, BPBD Kabupaten Tebo melakukan mitigasi daerah rawan banjir. Dari 12 kecamatan, 7 kecamatan diantaranya rawan terjadinya banjir, khususnya di daerah yang berada di tepian sungai. Sekretaris BPBD Kabupaten Tebo Ahmad Roni mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan dini kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Di antaranya di Kecamatan 7 Koto, 7 Koto Ilir, Tebo Ulu, Sumai, Tebo Tengah, Tengah Ilir, dan Kecamatan Tebo Ilir. Daerah rawan memang, kalau dibilang rawan ya, memang banjir itu sudah tradisi bagi kita masyarakat sebenarnya, apalagi yang berada di aliran Sungai Batanghari. Namun untuk dari sisi kerawanan itu lebih dominan daerah-daerah yang berada di pinggiran Sungai Batanghari. Ahmad Roni menambahkan pihaknya akan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor seperti Basarnas dan Tagana apabila dibutuhkan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Kerinci, Saudara. BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi musim penghujan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berlangsung pada Oktober 2024 hingga April 2025. Masyarakat diminta waspada potensi bencana alam saat musim penghujan. Memasuki akhir tahun 2024, BMKG Stasiun Depati Parbo Kerinci memprediksi musim hujan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci terjadi pada Oktober 2024 hingga April 2025. Intensitas hujan tinggi akan terjadi pada November 2024, sementara cuaca ekstrim diprediksi terjadi pada November hingga Desember 2024. Kepala BMKG Stasiun Depati Parbo Kurnianingsih mengatakan, menyikapi prediksi cuaca tersebut, pihaknya minta masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana alam saat musim penghujan. Kurnianingsih menambahkan, cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir akan terjadi mulai siang hingga sore hari, sementara cuaca panas hanya akan terjadi pada pagi hari. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septidita. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.